Oh bisa ya. Gua kali ini ada di boothnya Azaware, tepatnya di Mall Kokas, iya, Kota Casablanca, yang terkenal dengan terowongan Casablanca. Ternyata tidak semengerikan itu juga, hanya di film-film horor saja. Ini adalah booth Aza yang ada di event DBL Fest, tepatnya di Kokas, Mall Kokas. Ini adalah hari pertama booth Aza ada, yaitu di hari Selasa tanggal 28, dan nantinya booth Aza ini bakal terus ada sampai tanggal 3 Mei 2026. Gitu guys, jadi buat warga yang penasaran sebenarnya di booth Aza ini ada sesuatu apa aja sih, karena jujur setelah kita lihat ternyata ada section coming soon yang cukup banyak dan artikelnya gokil-gokil sih bang. Kita coba lihat, kita review satu-satu. Let's go. Di depan kita langsung dikasih lihat ada artikel basket baru, yaitu DBL Play 2.0. Kalau yang Play pertama tuh di tahun kemarin, dan sekarang ternyata ada upgrade-nya berbarengan dengan DBL Fest yang ada di Kokas dan juga DBL Academy yang ada di Asia Regency. Di sana itu nanti lagi ada sekitar 120-an siswa SMA yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Papua, didatangkan, dikumpulkan di Asia Regency itu untuk dilatih dan juga dipertimbangkan apakah sebenarnya siswa ini cocok untuk dibawa lebih lanjut ke Amerika, bro. Nanti ketemu Michael Jordan di sana, bang. Jujur. Tapi kita langsung review yang ini dulu. Ini adalah DBL Play 2.0. Midsole-nya ini masih sama persis dengan DBL yang Play pertama itu. Cuman bedanya ada di pemilihan warnanya aja, yaitu colorway-nya aja. Untuk karakter midsole-nya ini masih mirip-mirip. Dia masih pakai teknologi eTPU kalau nggak salah. Ini tuh kayak semacam busnya Adidas gitu loh. Buat si traction ininya, pattern bawahnya masih sama dengan DBL Play yang pertama. Midsole-nya masih sama. Untuk karakter midsole-nya ini bener-bener lembut, bro. Lembut dan bonci banget. Tapi ini tuh kayak lebih bonci lagi loh, lebih bonci lagi dan empuk. Terus juga dia ngasih stability yang bagus karena si bentuk outsole bawahnya itu dibuat lebih lebar dari bagian midsole atasnya ini. Ini apalagi dikasih wing di bagian kanan luarnya, di bagian luar sepatunya dikasih wing yang cukup lebar dan tebel bagian rubbernya. Terus juga rubbernya ini bener-bener ngegrip parah, bro. Tapi bentar, kita harus ngecek dulu nih ori atau enggak. Ya. Bunyinya kayak bunyi hidup Jok. Terus di bagian sampingnya juga, ini tuh kayak dikasih semacam protection guard gitu di bagian luarnya, bahkan sampai ke bagian belakang ini. Nih, ini tuh pakai TPR. Bukan cukup, ini emang bener-bener panjang dan lebar. Tapi apakah firm banget? Enggak, ini tuh medium to firm. Jadi ini bakal sedikit ngasih fleksibilitas, tapi stabilitasnya juga tetap bagus. Terus di bagian two box dan sampai ke frame dan guardnya ini, bagian belakang bener-bener dikasih latex tambahan yang sangat mengcover. Terutama di bagian two guardnya ini ada double. Jadi bener-bener nge-cover kaki biar sepatunya ini nggak gampang sobek dan kaki itu tetap terjaga dengan bagus. Terus di bagian two boxnya ini tuh bener-bener lebar, bro. Jarang loh ada sepatu basket yang ngasih bagian two box itu cukup lebar. Karena biasanya bentuk kaki dari para pebasket itu pasti bentuknya aneh, dan biasanya jari jari kelingking ini pasti masuk ke bagian dalam gini. Nah, kalau si DBL Play 2 ini dia dibuat lebih lebar di bagian two boxnya. Jadi kaki itu bakal sedikit punya ruang buat bisa bergerak, tapi jari kakinya ini nggak sampai ke bagian dalam. Ini bagus sih buat bagian si two boxnya juga. Uppernya tuh ada banyak upgrade ya, bahkan cukup beda jauh sama yang si DBL Play pertamanya. Yang DBL 2 ini jauh lebih keren ya, materialnya jauh lebih keren dan jauh lebih breathable karena dia mesh-nya juga cukup lebar ya. Sedangkan yang DBL Play pertama itu dia pakai woven. Ini dia pakai engineering mesh yang sudah di double dan dikasih protection cukup tebal. Luar biasa, bro. Buat harganya masih sangat masuk akal untuk sepatu dari brand lokal, apalagi yang bikin Aza gitu ya. Karena Aza tuh punya banyak tester yang bisa dia langsung tanyain gimana feel pakai sepatunya, dan sebenarnya DBL Play 2.0 ini adalah bentuk upgrade daripada DBL Play pertama. Yang akhirnya sebenarnya di sini tuh lebih banyak improvement dari si sepatunya sendiri. Jadi sudah pasti ini sangat cocok untuk kegiatan basket. Tapi apakah untuk semua tipe, itu yang perlu dipertanyakan, dan sebenarnya harus kita bedah si sepatunya. Untuk harganya itu di kisaran 725.000, masih sangat masuk akal. Apalagi si DBL Play 2.0 ini punya beberapa colorway, yaitu ada 3. Ada yang turquoise putih, ada yang red and white kayak gini, merah putih Indonesia. Terus ada juga yang red, white, and neon. Ini hijau neon ya.
bukan jagoan neon. Terus ada detail-detail kecil di bagian tangnya ini. Dia ada semacam karet gitu di bagian depannya, di tali terakhir kedua dari depan. Terus ada TPR-nya juga di bagian ini untuk logo Azza. Detailnya mantep ya. Dan sudah, detail-detailnya itu saja. Dan sebenarnya ini ada hint warna yang cukup ganteng. Ini warna ungu, anjir. Ungu sendirian di antara merah dan hijau ini. Jujur gokil. Selain DBL Basket, juga di sini sebenarnya ada banyak coming session yang harus kita review dan nanti coba kita tanya sama orang Azza-nya langsung. Selain di basket juga ada bagian runningnya, nanti kita coba lihat di bagian sana. Karena rilisan yang utama daripada si Azza ini adalah dua, yaitu basketnya DBL Play 2.0 dan juga yang runningnya itu Azza Run One Plus. Oke, itu dia. Nanti kita lihat sepatunya, kita let's go. Tapi sebelum itu kita coba 3 point dulu. Ori bang. Jatuh. Enggak jatuh, cuman dipegang aja sama dia apa-apa. Aman. Enggak jatuh dah. Dijatuhin. Tidak pakai pasang. Seberapa kilometer dah? 200 sih kayaknya deh. Kayaknya. Oke. Terus di sini juga ada dua activation utama. Karena tadi kan gue udah bilang sectionnya itu ada basket dan juga running. Di basketnya ini ada aktivasi, yaitu kalau lu bisa loncat setinggi mungkin, nanti lu bisa dapetin satu sepatu dari Azza, yaitu DBL Play 2.0. Kalau lu yang jadi yang paling tinggi, alias bisa muterin bagian paling atas itu. Sayangnya tadi saya tidak bisa. Selain sepatu, Azza juga punya beberapa merchandise, yaitu ada tas. Ini tas sekolah kayaknya, itu sekolah. Terus ada juga lanyard. Oke, ada keychain DBL, nih harganya cuma 35.000 bro. Ini merchandise, mantap. Terus ada juga kaos kakian. Nih, harga kaos kaki 80.000 loh. Harga kaos kaki performance aja 80.000. Kok lu bisa ngasih harga kaos kaki 100.000? Nah, selain itu juga ada ini jersey, jacket, ada juga buat t-shirt biasanya juga. Dan by the way, si Azza ini sebenarnya banyak banget, bisa dibilang kayak bukan kolaborasi tapi sponsorship untuk beberapa klub. Contohnya kayak bola itu ada Persebaya. Nah, DBL juga ada Azza DBL, terus yang bolanya itu Persebaya. Dia bikin jersey untuk Persebaya juga. Ini ada jaket olahraga juga. Harganya 398.000. Azza Ultra Windbreaker Jacket. Cakep ya warnanya ya. Nah, di sini ada t-shirt biasa dan ada juga jersey. Nih. Ini benar-benar sama Persibaya, bro. Persibaya itu babaturan Persib kan? No? Wah. Nah, di sini ada jersey-nya tuh. Gila ya, lihat. Detailnya tuh banyak banget. Dia sponsor utamanya Antangin, Kapal Api, Indomie dan juga Extra Joss. Terus di sininya dia pakai semacam patch. Patch apa ya? Kayaknya TPR deh. Patch TPR, logo dari Persebayanya. Dan ini timbul. Selain timbul juga ada teksturnya juga, bro, di bagian sini. Gila sih ini detailnya, Bah. Si patch-nya ini gimana ya cara nempelnya? Oh ya, di hot mix. Dia ditempel gitu ya, pakai hot apalah nggak ngerti. Terus di bagian kerahnya ada logo Azza. Ini terpisah dari yang utama. Terus kerah ininya juga dia pakai elastic rubber. Terus detail dari sininya, jersey-nya itu ada semacam batik kayaknya ya. Batik atau pattern dari Persibayanya nih. Terus di sini juga ada patch tambahan lagi. Cuman ini bahannya kain, Pak. Bahannya kain-kain gitu. Gokil. Sisanya mah ini DTF kalau gua nggak salah. Wah. Gila, hologram. Harganya official Persebaya jersey 598.000. Nah, di sini ada section buat aktivasi juga. Ini tuh kalau misalkan lo datang ke sini pas hari keberapa ya? Hari kedua atau hari ketiga, atau dimulai di tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei, lo bisa cobain aktivasi yang kedua, yaitu lari sejauh mungkin dalam waktu 2 menit. Nanti disediain juga kok sepatunya. Ada dari Azza Run Pygmalion 1. Kalau nggak salah. Nanti lo bisa cobain sepatunya sekaligus dan bisa nyobain lari selama 2 menit dengan jarak sejauh mungkin. Dan kalau misalkan lo dapet yang paling jauh, lo dapetin sepatu dari Azza. Oke, ini tuh masih Azza Run One Pygmalion yang pernah kita bedah.
yang warna ungu, yang pernah kita bedah tuh yang warna hitam gue nggak tahu, lupa. Terus Aza Jackson juga kita pernah bedah. Ini tuh bisa dipakai buat race. Ini tuh sebenarnya tipe speed dan juga race. Ini bisa dipakai buat race juga. Cuman kayaknya ini nggak bakal cocok kalau dipakai buat maraton. Mungkin jarak terjauhnya bisa di jarak HM, yaitu 21 km sekian. Oke. Nah, kita masuk ke section yang coming soon-nya ini loh, yang harus kita lihat-lihat. Kita pernah bedah yang bagian Aza fundamental ini. Kita bedah. Ini tuh sepatu basket buat all-rounder dari Aza. Buat mungkin anak-anak sekolah yang lagi mau mulai basket, bisa nih pakai Aza fundamental 3.0 ini. Karakter midsole-nya itu dia lebih firm kalau dibandingkan dengan si DBL Play 2.0, tapi nggak mengurangi dari tambahan struktur di bagian sampingnya ini. Ini bener-bener banyak bro. Sini, ini pakai TPR. Bener-bener tebal dan juga keras. Wingnya juga, cuman wingnya ini nggak terlalu agresif. Ini masih cukup masuk akal lah, tapi juga masih lebar di bagian two-nya ini. Mantap. Cuman ini nggak ada ininya nih, corp circle. Di sininya nggak ada yang bulat-bulat itu. Gue lupa namanya pivot atau apa. Nanti di sini editor masukin. Nah ini jadi buat all rounder sepatu basket buat yang baru mau mulai basket. Ini yang fundamental 3.0 kita pernah bedah. Terus ini juga ada DBL Play yang pertama. DBL Play yang pertama yang tadi. Terus ada yang sneakernya juga, ada Neo Classic. Kita pernah bedah juga Neo Classic. Enak banget bro, Neo Classic tuh bisa dipakai buat harian, bisa dipakai buat ngantor, nongkrong juga cakep sih ini. Karena modelnya, sebutannya tuh apa ya? Retro running. Dan modelnya tuh way 2K banget gitu. Untuk karakter midsole-nya ini firm, terus rubbernya nggak terlalu banyak, tapi gripnya bagus banget. Mantap buat berdiri lama nih. Dan yang harus kita lihat adalah bagian sini. Coming soon section. Ada banyak. Nanti bakal coba gua interview orang yang ngerti ini tuh sebenarnya sepatu apa aja. Nah, nanti kita lihat. Kita di sini ketemu dengan yang punya Aza. Enggak dong. Oh, enggak ya? Bukan dong. Oke. Tapi aku pengen nanya sebenarnya dari section coming soon ini beberapa ada yang boleh kita spill. Biar warga dari Cipolis ini penasaran kira-kira Aza ini kedepannya bakal bikin sepatu apa aja. Kita mulai dari yang paling atas nih Kak. Namanya apa? Yang paling atas ini adalah Aza AD3. Aza AD3 tuh sepatu basket yang kita kolaborasi sama Abraham Damar, brand ambassador kita. Itu pemain IBL lokal paling top ya. Gitu. Oh iya. Iya, jadi top markotop banget karena dia adalah pemain IBL lokal satu-satunya yang pernah mendapatkan gelar MVP 3 kali. Wow, itu Ya, udah Abraham. langsung Grandmaster ke Epic lah. Grandmaster ke Legend mungkin ya. Ke Legend ya? Ya. Main ML juga ternyata. Betul. One. Saya pakai one. Pakai one ternyata. Jago insya Allah. Mantap. Gelambiar nih. Nickname-nya apa? Lupa. Shenanigans kayaknya. Oke, nanti kita mabar. Oke. Oke, ini AD Abraham Damar 3. Ada Bram nomor 3 betul. Oke, itu bakal dirilis, boleh kasih tahu? Round bulan Juli, Juli. kita rilisnya Oke. gitu. Ada apa lagi Kak? Nah kalau di bawah ini ada sepatu casual dari Aza. Namanya itu adalah Aza Moonwalker yang mungkin kita rilisnya around Q4 2026. Colorway-nya ada banyak banget. Oke, tapi di sini ternyata ada colorway yang bagus-bagus ya. Yang unik Iya. juga ini ada zebra dan juga ada trio macan itu. Luar biasa lah. Keren. Selain itu, Selain di sepatu basket, kita fokus juga di sepatu lari ya kan Kak. oke, di running. Nah, selain Aza Run One yang kita alhamdulillahnya berhasil rilis di tahun kemarin, kita ada Aza Run One Plus. Oh, ini dia Aza Run Jadi One ini Plus. penyempurnaan dari Aza Run One gitu. Oke, Aza Run One Plus Pygmalion juga. Iya betul. Panjang banget namanya. Bisa disingkat menjadi Aza Run One saja. Oke, Aza Run One Plus aja. Betul. Pembedanya berarti ada di bagian uppernya ya? Iya, meshnya beda ya? Iya. Oke. Lalu di bagian dalamnya juga insole-nya gitu ya. Oh iya benar. Bagian ininya juga beda liningnya. Padded-nya, insole-nya. Banyak nih pembedanya nih. Betul. Kayaknya kita harus bedah sih ini. Dirilisnya kapan yang ini? Rencananya rilis di Q3 2026. Oke, berarti bentar lagi lah ya. Iya. Round Q2 Q3 2026. Tapi buat warnanya ini cuma satu aja kah? Aku lihat. Kebetulan memang yang kita display saat ini hanya satu, tapi kedepannya kita akan rilis 2 sampai 3 colorway. 2 sampai 3 colorway. Salah satunya yang pink ini. Betul. Kenapa harus pink sih Kak? Ada ini filosofinya. Kita mengakomodasi woman, runner-runner Oke. wanita yang sekarang kan cewek-cewek udah pada lari gitu ya. Banyak cewek-cewek yang
sekarang ikut lari terinspirasi dari Jennifer Bahdim gitu mungkin. Pengen punya suami kayak Irfan Bahdim. Iya, pengen suami kita Bahdim. Kalau yang cowok pengen punya istri kayak Giselle. Selain itu, aku lihat ada yang trail. Itu Trail run, betul. trail run. Betul. Bisa buat trail run. Bisa. Memang kita buat ini sepatu khusus trail run gitu. Namanya Aza Bravel. Gravel. Brave dan gravel. Oh, berani Berani untuk Iya, menanjaki kerikil-kerikil Kok bukan coffee coffee shop? shop. Ya, kan buat trail run. Kalau yang coffee shop mah nggak ikutan trail run, mohon maaf. Dia lebih suka manjat sosial. Oke. Aduh. Kalau buat harganya, bentar, dirilisnya kapan? Mungkin around Q4 2026. Q4 2006. Akhir tahun lagi ya? Iya, around Q3 Q4. Oke. Apakah akan berbarengan dengan aktivasi dari Aza nggak? Bikin trail run? Sepertinya tidak. Oh tidak. Jadi gitu guys, beberapa tuh biar gue tarik kesimpulan, ada beberapa artikel yang bakal dirilis di tahun ini. Mungkin sebagian besarnya bakal dirilis tahun ini, mungkin sebagian kecilnya bakal dirilis di awal tahun 2027. Itu ada basket, lifestyle, running buat easy run, terus ada running buat race juga, terus aja trail run yang bener-bener buat trail run. Gitu guys. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Sampai sama-sama. bertemu lagi. Nanti kita coba bedah beberapa sepatunya. Oke. Oke, apa bedanya dengan Aza Run One Pygmalion yang pernah kita bedah kemarin? Itu ada di bagian uppernya. Ini bagian uppernya jauh lebih breathable tapi nggak menghilangkan strukturnya dan juga tidak menghilangkan durabilitas dari bagian uppernya. Terus di bagian paddednya ini juga berbeda. Dia itu ada semacam tambahan bukan tang ya, lidah. Apalah pokoknya ini tambahan gini. Tapi paddednya juga tetap ada di bagian dalam, samping kanan dan kirinya juga. Tapi ini gue rada miss di sini, yaitu di bagian heel counternya dia lebih fleksibel. Untuk bagian midsole-nya ini masih sama persis. Midsole-nya itu ngasih bonci yang bagus. Jadi sepatu ini sebenarnya cocok buat dipakai race sampai HM kayaknya. HM kalau misalkan mau maksa tetap bisa dipakai buat maraton juga. Dan buat daily run ataupun easy run juga ini masih sangat masuk akal. Terus di bagian outsole-nya ini masih sama. Dia full rubber. Terus ada tambahan TPU plate di bagian tengahnya untuk ngasih stability dan juga ngasih sedikit energy return kayak gitu. Terus ada perubahan juga di bagian insole-nya. Insole-nya dia itu pakai ortho. Cuman ortonya ini tipe berapa gua kurang tahu, tapi ini dia pakai ortho yang cukup tebal di bagian insole. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Went in the clutch. That is a Sip, itu adalah beberapa artikel yang bakal coming soon di tahun ini, tepatnya di beberapa bulan kemudian sampai dengan akhir tahun. Tapi mungkin sebagian kecilnya bakal dirilis di awal tahun 2027 nanti. Gitu guys. Tapi yang harus gua tekankan adalah si boot dari Azawear ini itu bakal tetap ada sampai tanggal 3 Mei nanti di Mall Kokas. Tepatnya di ground floor deket Häagen-Dazs. Terus ada juga Kitchenette. Nah, Kitchenette, deket juga sama Pakwon Group dan deket sama venue utama dari DBL Fest-nya itu sendiri, yaitu di bagian tengahnya itu. Dan kalau misalkan warga cari sepatu dari Aza, biar dapetin diskon spesial nih, biar dapetin diskon tambahan, bisa langsung cek aja websitenya azawear.com. Di sana ada beberapa artikel dari sepatu Aza dan juga t-shirt, mungkin beberapa artikel-artikel Aza lainnya, bahkan sampai ke merchandise-nya juga ada. Tapi khusus sepatu, warga bisa pakai kode voucher berikut buat dapetin diskon tambahan kalau belinya di website azawear.com. Sip, gitu aja. Jangan lupa buat kepoin terus Instagramnya dari Azawear karena beberapa artikelnya bakal sangat menarik dan ada di event-eventnya Aza barengan dengan komunitas-komunitas mereka. Sip, gitu aja. Gue Oki pamit undur diri. Mungkin kita sebelum pulang kita bawa basket dulu aja. Adios. Kaos kaki 100 ribuan. Blok.
Oke, kita udah bersama dengan Kang Idan, orang Ujung Berung yang masih Bandung. Oke, kita bakal ngebahas soal DBL Play 2.0. Ini proses R&D-nya gimana, Kang?